Yang pertama adalah pengertian filsafat. Menurut Pitagoras tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Filsafat atau yang bisa diartikan dengan filosofia berasal dari dua suku kata, yaitu philo dan sophia. Philo, philos, philein yang berarti cinta, pecinta dan mencintai. Yang selanjutnya adalah sophia yang berarti kebijakan, kearifan dan hikmah. Yang bisa diartikan dengan cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Bisa diartikan dengan berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh atau universal untuk mencari hakikat sesuatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama ialah keheranan, yang kedua keraguan atau kesangsian, dan yang ketiga kesadaran akan keterbatasan. Yang pertama keheranan. Keheranan ini mendorong manusia untuk berpikir lebih mendalam, menyeluruh, dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran yang hakiki. Berpikir secara mendalam, menyeluruh, dan kritis seperti ini yang disebut dengan berfilsafat. Yang kedua ialah keraguan atau kesangsian. Manusia dapat merasa ragu terhadap suatu objek karena mereka telah mempunyai pandangan tersendiri terhadap objek tersebut sebelumnya. Manusia menggunakan filsafat sebagai sarana untuk menemukan jawaban atas keraguan mereka terhadap kebenaran yang telah mereka miliki sebelumnya atau ingin membuktikan sesuatu yang baru. Yang ketiga ialah kesadaran akan keterbatasan. Manusia yang menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan akan mencari cara untuk mengatasi keterbatasan yang ia miliki. Di sini manusia menggunakan filsafat sebagai sarana menemukan jalan untuk mengatasi keterbatasan yang mereka alami. Apabila seseorang merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat, terutama pada saat mengalami penderitaan atau kegagalan, maka dengan adanya kesadaran akan keterbatasannya itu, manusia berfilsafat. Saya akan menjelaskan tentang filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidiki objek yang tidak terbatas yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Saya akan menjelaskan tentang objek material filsafat. Objek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu, baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lain, maupun sesuatu yang bersifat abstrak spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Objek material yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak, metafisik, dapat diketahui dari diskusi dan buah pikir manusia itu sendiri. Baik itu terlihat langsung oleh mata maupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Saya akan menjelaskan tentang objek formal filsafat. Cara memandang seorang peneliti terhadap objek material tersebut. Objek formal merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Sifat dari objek formal adalah empiris. Empiris yaitu berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Singkatnya, jika objek material adalah sesuatu yang dipelajari, sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah A. Metafisika. Metafisika membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang ontologi, yaitu membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Kosmologi, yaitu membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan. Dan antropologi. B. Epistemologi. Epistemologi adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. C. Metodologi. Metodologi adalah ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. D. Ada logika. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. E. Etika. Etika membicarakan hal-hal yang berkaitan tentang tingkah laku manusia, tentang baik buruknya. F. Estetika.
Estetika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat, keindahan, dan kejelasan. Aliran-aliran filsafat terdiri dari 3 aliran, yaitu aliran materialisme, aliran idealisme atau spiritualisme, dan aliran realisme. Aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh materi, misalnya benda, ekonomi, yaitu makanan, dan terikat pada hukum alam, yaitu hukum sebab akibat, hukum kausalitas yang bersifat objektif. Aliran idealisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Jadi, hakikat diri dan kenyataan kesemestaan ialah akal, budi, ide, dan spirit. Aliran realisme. Realitas kesemestaan, terutama kehidupan, bukanlah benda atau materi semata-mata. Realitas adalah panduan benda, materi, dan jasmania dengan yang non-materi, yaitu spiritual, jiwa, dan rohaniah. Jadi, menurut aliran ini, realitas merupakan sintesis antara jasmaniah dan rohaniah dengan materi dan non-materi. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Proses terjadinya Pancasila melalui proses kausalitas sebelum disahkannya menjadi dasar negara. Nilai-nilai Pancasila telah dimiliki bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa dan filsafat hidup bangsa. Nilai-nilai itu merupakan hasil pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia yang mendukung kehidupan sosial dan kerohanian bangsa, yang memberikan corak, watak, ciri masyarakat, dan bangsa Indonesia yang membedakan dengan masyarakat atau bangsa lain. Yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ada juga ciri-ciri sistem, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Kesemuanya dimasukkan untuk mencapai tujuan sistem bersama. 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. 3. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban. Dalam arti setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Yang pertama, setiap sila tidak bisa berdiri atau tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila lainnya. Yang kedua, di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. 4. Susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila ini mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan setiap silanya. Sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sangat bulat. 5. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila-sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat juga mencakup beberapa aspek, yaitu ada aspek ontologi. Ontologi antara lain membahas objek sains, macam-macam pengetahuan, dan struktur sains. Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dengan berdasarkan logika semata. Contoh, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam membahas tentang berbagai macam pengetahuan. Di antaranya adalah bagaimana sikap murid terhadap guru, sikap guru terhadap murid,
sikap murid dan guru terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan, dan lain-lain. Kemudian juga ada aspek epistemologi, antara lain membahas sumber pengetahuan manusia, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran dalam sains. Contoh, pembahasan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan pelajaran yang diambil dari Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sesuai pengetahuan yang ada. Sebagaimana pada pembahasan sikap terhadap guru, itu juga sudah banyak diterangkan pada kitab Ta'limul Ta'alim dan kitab-kitab lain mengenai adab atau sopan santun. Kemudian juga ada aspek aksiologi yang membahas soal nilai dalam sains. Dalam arti apakah sains itu harus netral atau harus terikat oleh norma baik agama ataupun filsafat. Contoh, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam membahas tentang sesuatu hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya bagaimana kita harus bersikap baik terhadap lingkungan, bagaimana sikap kita terhadap guru, dan semua itu termasuk etika yang harus dijaga dengan baik, juga merupakan norma kesusilaan dan norma agama. Di dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu ada hubungan vertikal, yakni berupa hubungan kita dengan Allah. Kemudian ada hubungan horizontal, adalah hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, khususnya manusia. Kemudian ada hubungan alamiah, adalah hubungan manusia dengan alam sekitar yang meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam dengan segala kekayaannya. Berdasarkan pembahasan di atas yang kami simpulkan, bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain, untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar.